Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syala Izaniza Rustika Sani dengan NIM 15230-684, Prodi Teknik Informatika BSI Cengkareng. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel anti korupsi, dan untuk judul yang saya ambil dari tema tersebut adalah kasus korupsi besar di Indonesia dan pelajaran apa yang bisa dipetik. Sebelum kita masuk ke salah satu korupsi besar di Indonesia, saya akan menjelaskan apa sih korupsi tersebut. Jadi, korupsi tersebut adalah salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam konteks hukum, korupsi mencangkup berbagai tindakan seperti suap, penggelapan dana, pemerasan yang merugikan keuangan negara serta masyarakat. Salah satu kasus korupsi besar di Indonesia yang saya ambil adalah skandal penggandaan kartu tanda penduduk elektronik atau iktp yang berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Untuk kasus korupsi ini melibatkan anggaran sebesar 5,9 triliun, bahkan menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun. Beberapa penjabat tinggi negara termasuk mantan Ketua DPR Setia Novanto terlibat dalam praktik korupsi ini. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini termasuk suap dan manipulasi anggaran untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi juga menunjukkan betapa rentannya sistem penggandaan publik terhadap praktik korupsi. Dampak dari korupsi KTP sangat luas dan merugikan berbagai aspek di kehidupan masyarakat, salah satunya pengalihan dana pabrik. Proyek ini menunjukkan bagaimana korupsi itu dapat mengalihkan dana pabrik yang seharusnya uang ini digunakan untuk layanan kesehatan serta pendidikan. Lalu yang kedua, merusak kepercayaan publik. Kasus ini, masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah dan meningkatkan ketidakpuasan terhadap publik. Ketika masyarakat melihat penjabat terlibat dalam praktik korupsi, hal ini menciptakan skeptisisme dan ketidakpercayaan terhadap institut pemerintah. Lalu yang ketiga, ada kerugian finansial. Kerugian finansial yang berkontribusi dapat meningkatnya utang negara dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam berinvestasi untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Peran hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Peran hukum sangat penting dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai penegak hukum utama memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut pelaku korupsi. Dalam kasus iktp, KPK berhasil menangkap pelaku kunci dan membawa mereka ke pengadilan. Namun, tantangan yang dihadapi KPK termasuk intervensi politik dan kurangnya dukungan dari beberapa pihak yang melindungi pelaku korupsi ini. Termasuk intervensi politik dan kurangnya dukungan dari beberapa pihak yang berusaha melindungi pelaku korupsi ini. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan pelaku korupsi ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi kasus korupsi di Indonesia. Salah satunya reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang, dan menerapkan jasa pemerintah menggunakan sistem e-procurement. Lalu yang kedua, ada pendidikan anti korupsi. Memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran sejak dini terhadap pentingnya integritas dan etika. Penguatan lembaga penegak hukum, memperkuat KPK dengan memberikan dukungan sumber daya dan independensi agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Kesimpulan dari kasus korupsi iktp ini adalah contoh nyata praktik korupsi dapat mengalihkan sumber daya publik dan merusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelajaran yang bisa dipetik dari kasus korupsi yang telah kita bahas kali ini adalah pentingnya penegak hukum yang tegas serta penerapan langkah-langkah preventif yang telah terbukti efektif di negara lain. Dengan meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan anti korupsi, Indonesia dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik-praktik korupsi di masa depan, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat.
Baik, itu saja pembahasan kali ini tentang artikel anti korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, terima kasih.